Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kembali ke channel saya Munir Rabani. Alhamdulillah di video kali ini kita udah masuk video ke-14 dalam playlist cara membuat sistem point of sale atau POS atau yang sering kita kenal yaitu dengan sistem kasir. Nah, di video ke-14 ini kita akan menambahkan suatu fitur print di dalam sistem kita. Jadi nanti fitur print ini akan berguna atau akan berfungsi ketika member dengan kita telah berhasil melakukan sebuah transaksi, maka akan menjalankan fitur print secara otomatis. Nah, jadi nanti member punya bukti bahwasanya barang-barang yang ia beli itu dengan harga segini, dengan jumlah segini, dan dia membayar dengan harga segini, itu buktinya ada di tangan member. Ya, tentunya teman-teman sering lah ke Indomaret ketika teman-teman telah selesai memberi satu barang, pasti teman-teman dikasih struk oleh kasirnya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam untuk membahas bagaimana cara membuat fitur print, saya sebelumnya ingin mendoakan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, guru-guru dan dosen-dosen saya yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit atau ada masalah lainnya yang belum terselesaikan. Saya mendoakan semoga semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semua permasalahannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga untuk kita semua selalu diberikan keberkahan di setiap segala kegiatan dan aktivitas kita. Amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, oke, kita bisa lanjut untuk bagaimana cara membuat fitur print di dalam point of sale kita. Nah, sekarang kita bisa buka Visual Studio Code dan teman-teman bisa nyalakan SMPP-nya dan juga buka browsernya masing-masing. Nah, sekarang teman-teman bisa membuka point of sale-nya. Ya, teman-teman buka di Visual Studio Code atau text editor teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya udah membuka. Nah, sekarang kita pergi ke webnya. Teman-teman bisa ketikkan localhost point of sale atau project teman-teman atau project masing-masing yang teman-teman namakan. Nah, bentar nih saya close. Nah, kemarin kan kita udah yang lalu ya. Kita kemarin udah bisa untuk melakukan fitur bayar dan ada kembalian. Nah, nanti kita di bawahnya lagi kita akan ada suatu button yaitu button print ya untuk melakukan transaksi gitu. Nah, sekarang kan kita udah berhasil misalkan nih kita masukin harga 100.000, jumlah pembelian dari member itu 86.000. Nah, dia secara otomatis akan ada kembalian yaitu 14.000. Nah, di bawahnya lagi nanti kita akan menambahkan suatu button yaitu button print. Oke, teman-teman. Sebelumnya kita lihat dulu. Ini kan transaksi ada di footer transaksi ya. Nah, sekarang kita buka footer transaksinya yang ini. Kita buka. Nah, ini. Oke. Nah, kita pengen di bawah kembalian ini ada satu button yaitu button transaksi. Jadi sebenarnya teman-teman bisa copy aja yang ini biar lebih rapi. Ya, biar sama-sama yang di atasnya. Pasti di sini. Nah, ini kita ganti. Ini kita ganti menjadi misalkan aksi. Oke. Aksi, dan ini form inputnya kita ganti menjadi button. Oke. Dan kita misalkan make icon ya. Icon print. Teman-teman bisa buka tag i. Nah, kelasnya kita button itu kalau di font Ausan ada yang namanya print kayak gini. Coba teman-teman save, teman-teman refresh di sini. Oh, ini masih ini ya. Kita bisa kasih dia biar lebih bagus di buttonnya, kasih kelas. Ini kan masih icon biasa aja. Kita mau buttonnya misalkan warna biru. Kelas. Ini salah ya. Seharusnya kelas. Nah, gini. Kelas BTN info. Coba refresh. Berhasil ya. Ada suatu aksi yaitu button print. Nah, nanti ketika kita mengklik button print ini, kita akan mengarahkan ke layar baru, blank baru ya, atau tab baru untuk melakukan suatu printan kayak gitu, cetak. Nah, oleh karena itu kita ingin ngasih on click di sini di button.
Jadi ketika button ini diklik akan menjalankan suatu perintah. Tentunya perintahnya kita lakukan di JavaScript-nya, gitu, jQuery. Nah, teman-teman bisa di sini tambahin on klik. Misalkan teman-teman bisa kasih dia namanya cetak, fungsi cetak. Nanti kita buat ya fungsi cetak, oke, kayak gini. Nah, sekarang teman-teman pergi ke JavaScript-nya. Ya, tentunya yang ini ya JavaScript-nya, root transaksi. Maka kita bisa buka di sini root transaksi yang ini. Nah, kita bisa buat yang baru di sini function apa tadi, cetak ya. Oke. Benar gak function cetak? Coba kita lihat. Oke, ini ya cetak ya. Maka di sini function cetak. Nah, di function cetak ini kita pertama nih akan menampung ya, akan kita tampung kembalian, akan kita ambil value-nya. Kemudian bayarnya akan kita tampung bayarnya berapa gitu. Jadi nih, misalkan user membayarnya uang 100.000. Ya kan? Kembaliannya 14.000. Nah, ini value dari bayar dan kembalian ingin kita tampung dulu, yang nantinya akan kita tampilkan di cetak ya, di kertas cetakannya itu akan kita tampilkan. Nah, makanya harus kita tampung dulu. Oke, kita kembali lagi di sini. Jadi kita bisa buat variabel baru, misalkan variabel bayar ya. Bayar sama dengan kita bisa ambil dia pakai jQuery. Kita bisa ambil dengan ID-nya yang ini. Oke, jadi kayak gini. jQuery tolong carikan kita yang ID-nya bayar. Oke, kita ingin ambil value-nya ini. Nah, kayak gini. Pagar itu mendeklarasikan sebagai ID. ID-nya bayar, ambil value-nya. Kalau kita cek di sini, ID-nya bayar. Kita pengen ambil value yang ada di inputan ini. Maka kita dapat 100.000 tadi. Nah, yang kedua, kita pengen ngambil kembaliannya. Teman-teman bisa copy aja. Nah, ctrl-d biar langsung kembalian. Kita buat variabel kembalian yang isinya ID dari kembalian. Yang ini. Yang ini, ID dari kembalian. Kita pengen ngambil value-nya. Gitu. Nah, kita udah dapat berarti kembalian sesuai dengan perhitungan berarti ya. Kita udah dapat 2 tadi. Nah, sekarang kita pengen nyimpen 2 data ini ke dalam session. Nah, saya sampai sini belum menemukan ya cara menyimpan sebuah session di JavaScript ya, atau di jQuery. Maka yang saya tahu itu bisanya di PHP. Maka kita ingin mengarahkan dia ke PHP dulu. Akan kita arahkan dia ke controller transaksi. Nah, yang berguna untuk nanti kita simpan datanya di dalam session. Yang nanti data itu akan kita panggil di halaman cetak gitu. Nah, sekarang gini teman-teman, semoga nggak pusing ya. Kita bisa arahkan dia ke ajak seperti biasa ya, kayak gini. URL-nya kita akan arahkan dia ke alamat. Kita akan arahkan dia ke controller transaksi dengan metode. Nanti kita bikin metodenya, misalkan simpan data cetak. Oke, ini tipenya post. Terus datanya yang ingin kita kirim ke controller tadi dengan metode simpan data cetak, yaitu ada 2. Yang pertama bayar, yang diisi oleh bayar ya. Jadi bayar ini nama variabel baru, isinya bayar yang ini. Tuh. Dan yang kedua yaitu kembalian. Oke. Jangan pakai koma apa-apa. Kembalian. Nah, gitu. Koma lagi di sininya, ketika udah sukses, udah berhasil menyimpan data di metode simpan data cetak pada kontrol transaksi, apa yang ingin kita jalankan? Kita ingin menjalankan suatu function baru. Nah, di sini baru kita arahin dia ke halaman cetaknya. Ya, yang ini berfungsi untuk menyimpan data aja. Nah, yang ini kita ingin arahkan dia ke halaman cetak ya. Jadi kita bisa tulis window location
assign, terus kita ingin arahkan dia ke nanti kita buat metode baru ya, namanya misalkan cetak aja. Oke. Jadi kita bisa tulis alamat sini, alamat biasa terus digabung transaksi. Nanti kita akan bikin metode baru namanya cetak. Metode ini berfungsi untuk melakukan ya percetakan aja gitu. Nah, jangan lupa titik koma di sininya. Ini nggak pakai kurung ya. Jangan lupa titik koma di sininya. Nah, kita save. Nah, oke. Nah, sekarang kita bikin metode baru simpan data cetak. Ini kita copy aja di controller transaksi. Nah, teman-teman sekarang pergi ke controller transaksinya. Nah, yang ini, oke. Paling bawah, public function simpan data cetak. Nah, sekarang kita buat variabel data ya. Yang isinya nanti array ya. Kita buat array. Nah, yang pertama kita bikin variabel bayar. Isinya apa? Isinya yaitu kita pengen ngambil yang ini. Nih, yang ini yang dikirimkan. Ini kan tipenya pos. Jadi bisa kita ambil aja di sini. This input pos bayar. Oke. Jadi value dari variabel bayar ini yaitu dari sini yang dikirimkan dari JavaScript-nya. Kemudian yang kedua, kita bikin metode baru namanya kembalian. Nanti data ini akan kita simpan di session. Kembalian. Nah, kembalian gini. Oke, cukup ya. Tapi ada yang kurang teman-teman. Ini hanya menyimpan bayar dan kembaliannya saja. Tidak menyimpan jumlah dari pembelian yang ini. Ini kan jumlahnya. Kita juga pengen bawa nilai 86.000 ini. Jadi kita simpel aja. Kita bisa ambil dia langsung dari database gitu. Misalkan kita di sini bikin query jumlah. Isinya select. Kita akan menjumlahkan dari total ini. Yaitu nanti hasilnya pasti 86.000. Sebelumnya kan kita udah pernah ngebahas pakai sum ya. Nah, yang ini nih. Teman-teman bisa copy aja yang ini. Select sum harga barang. Nah, ini kita copy ini semuanya nih segini. Ya, dari yang video sebelumnya. Kita bisa copy dia. Nah, oke. Jangan lupa titik koma. Nah, sekarang jumlah sama dengan kita copy lagi aja yang ini. Ya. Karena sama kok hasilnya 86.000. Nah, gitu. Nah, sekarang kita udah punya jumlah ini, yaitu yang ini. Yang 86.000 kita udah punya. Ingin kita taruh di dalam variabel data. Kita buat aja di sini langsung. Jumlah pembelian. Nah, misalkan kita buat nanti jumlah pembelian sama dengan apa? Dolar jumlah yang ini dolar jumlah kita pengen ngambil ini jumlah barang. Kita tulis saja jumlah barang. Jumlah barang ini isinya yaitu semua data yang dijumlahkan pada field harga barang. Maka yang di sini pada kasus kita yaitu 86.000. Nah, berarti jumlah pembelian isinya 86.000. Oh, ini nggak pakai buka tutup kurung ya. Langsung aja gini jumlah barang. Nah, jangan lupa titik di sini titik koma. Nah, sekarang kita akan taruh variabel data ini di dalam session. Nanti akan kepake. This session set user data dolar data ini. Oke. Nah, udah sampai sini. Berarti kan ini udah berhasil. Kalau udah berhasil di sini kalau udah sukses, dia akan menjalankan perintah baru yaitu arahin ke controller transaksi dengan metode cetak. Berarti kita balik lagi ke sini. Kita buat lagi deh metode cetak public
function cetak ini. Nah, di sini baru kita arahin dia ke halaman cetak. Kita nanti akan buat. Di sini kita akan buat suatu view ya, suatu halaman cetak. Sini kita bisa arahin aja gini, this load view. Misalkan apa nih? Transaksi, foldernya transaksi. Dengan ininya, nama filenya misalkan cetak. Oke, jangan lupa titik koma, save. Jadi kita sekarang bisa buat view cetak ini di folder transaksi ya. Jadi teman-teman pergi ke view, foldernya transaksi, sini kita buat file baru namanya cetak. Cetak.php. Bentar. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sini, kita pengen ngirim data ke halaman cetak ini. Apa aja data yang ingin kita kirim? Data tadi yang kita simpan di session ya. Tentunya data ini yang ingin kita ambil. Oke. Jadi teman-teman bisa buat masing-masing data ini nanti akan kirim ke sini. Oke, ini. Teman-teman buat variabel data ya. Di dalamnya yang pertama nih, bayar. Isinya apa? Isinya yaitu this session user data, kita ingin ambil ya dari session datanya. Yang bayar tadi kita simpan dengan variabel bayar. Maka di sini kita tulis bayar. Bayar seperti ini. Oke, jangan lupa titik koma. Yang kedua, yang kedua ini kita copy aja langsung. Yang kedua, kita ingin ambil kembaliannya. Kembalian. Ya, untuk sekali dua teman-teman bisa klik CTRL-D ya. Saya ulang gini. Teman-teman pilih bayarnya, CTRL-D, ganti langsung kembalian. Ini di Visual Studio Code. Nah, lanjut. Yang ketiga, kita pengen ngambil jumlah pembeliannya. Oke, kita copy lagi aja. Jumlah pembelian. Oke. Dan satu lagi nih teman-teman, ada yang kurang. Apa itu yang kurang? Kalau kita cek lagi ke sini, yang udah kita simpen datanya yaitu pertama nih, jumlah kembalian. Bayarnya udah, kembaliannya pun udah. Yang kurang yaitu list item dari masing-masing pembeliannya. Misalkan ST, kita pengen ambil ketoprak spesial, sate ayam, agar user tahu barang-barang yang ia beli dengan banyaknya. Misalkan di sini 2 dengan harga 10.000, biar user tahu apa aja sih barang yang user beli atau member beli gitu. Nah, maka kita juga pengen ngambil semua data ini ya, yang akan kita taruh di nota nanti atau struk dari pembelian. Nah, makanya semua data ini itu ada di tabel transaksi tentunya. Nih, di sini. Ya, karena tabel transaksi ini sifatnya sementara ya. Nanti ketika selesai melakukan suatu pembelian, tabel ini akan kita buat kosong lagi gitu. Nah, ini kita bawa juga. Oke. Jadi teman-teman bisa balik lagi ke sini, akan kita ambil misalkan teman-teman buat variabel lagi data misalkan list pembelian. Isinya apa? Isinya kita akan ngambil semua data dari tabel transaksi ini. Oke, this db get tb transaksi. Ya, jangan lupa di sini ya, karena semua data kita pakai result right. Oke, gini, result aja nggak apa-apa. Kayak gini. Dan udah semua datanya udah kita siapkan, kita kirim semua datanya ke view cetak. Ya, jadi teman-teman bisa kirim semua gini aja, langsung $data. Oke. Jadi di view cetak ini kita udah bisa menggunakan semua data ini. Oke, sampai sini. Coba kalau mau kita cek nih teman-teman. Teman-teman bisa fardam di sini. Fardam. Misalkan yang pengen teman-teman fardam duluan yang ini. Apakah ke bawah datanya? Copy fardam di sini. Ya, fardam ini berfungsi ya untuk mengecek datanya ada apa enggak ya. Pokoknya buat ngecek deh ya. Langsung aja di die. Ini coba kita pergi ke sininya, kita refresh.
Oke. Tadi kan yang kita fardam yaitu list pembelian, berarti yang ini ya. Misalkan kita tambah lagi nih sate ayam menjadi 3. Oke, jadi 3 ya. Coba sekarang kita bayar misalkan 200.000. Kembali segini, coba kita print, dia seharusnya ngefardam. Oh, tidak ya. Oh, ini tidak berfungsi nih tombol printnya. Coba teman-teman F12, kita cek apa yang error. Nah, di sini apa nih katanya? Cetak is not defined, tampil makanan. Oke, coba kalau kita cek di sininya, di footernya. On klik. Oke. Jalankan variabel cetak. Coba kita pergi ke sini, variabel cetak. Tapi kenapa dia nggak berjalan ya? Oke, kita lihat lagi. Kita refresh, coba refresh. Oke, coba kita bayar misalkan tadi segini. Coba cetak, apa yang error? Oh, ini dapat ya. Oh, mungkin tadi belum refresh. Nah, ini dapat nih. Semua datanya dapat. Ini tentunya data list pembelian. Oke. Coba kalau kita fardam, yaitu misalkan bayarnya user berapa? Kita ganti di sini. Save, refresh. Tuh, user bayar dengan harga segini tadi. Benar kan? Kalau benar, kita bisa lanjut lagi. Nah, ini kita hapus. Nah, jadi kita sekarang akan fokus ke view cetak ini. Nah, tentunya yang udah kita buat tadi ya. Nah, di sini view transaksi cetak yang ini. Nah, ini apa yang ingin kita lakukan di sini? Kita akan mendesain tampilan cetak gitu. Nah, karena view cetak ini dia langsung aja manggil view, ya view cetaknya tanpa manggil. Nah, kalau yang sebelumnya kita manggil kayak gini nih. Mana nih kayak gini kita manggil headernya, kita manggil navbarnya. Sementara yang cetak ini, yang ini kita langsung aja manggil cetak ya. Berarti header, footer semuanya ada di dalam file cetak ini gitu. Save. Kita bisa copy header yang ada di sini. Mana nih? View header. Nah, yang ini header kita copy aja ini ya. Oke. Kita copy ke sini, kita paste. Oke. Dan footernya sama. Footernya enggak. Kita copy headernya aja. Save. Jangan lupa tutup dari pertama bodinya enggak ada ya. Bodinya kita buat. Kita manual aja buatnya ya. Kita buat body. Nah, sini. Jangan lupa tutup HTML. Ini ya, tutup HTML yang ini. HTML. Save. Oke, ini kita ganti aja title-nya misalkan jadi halaman cetak. Halaman cetak. Nah, di dalamnya kita akan buat di sini, teman-teman. Kita akan manggil semua data tadi yang ini akan kita tampilin di halaman cetak ini. Tentunya kita biar rapi menggunakan table ya. Teman-teman bisa buat table sini. Table. Biar lebih mudah teman-teman copy aja deh table-table yang sebelumnya ada. Yang ada tuh kalau nggak salah di sini di transaksi makanan nih, coba teman-teman cek. Oh, bukan ya. Coba kita cek lagi di minuman. Oh, di sini teman-teman. Di ini makanan indeks. Nah, ini. Ya, di indeks yang makanan ini bisa copy nih table. Sini kita copy, kita balik ke cetak. Kita paste di sini. Oke, ini ID-nya kita hapus saja. Nah, ini. Save. Nah, pertama, coba ini sebelum kita lanjut kita refresh dulu. Ada nggak? Refresh. Tuh, udah ada ya halamannya ya. Kategori, nama, harga, aksi. Nah, kita pengen ubah nih dari masing-masing field ini. Yang pertama, kita pengen ubah kategori menjadi nama pilihan. Yang kedua, menjadi banyaknya. Ya, banyaknya barang berapa yang dibeli. Kok gini? Banyak ya. Yang ketiga, harga tetap. Ini kita hapus.
Oke. Kemudian di bawah tab ini kita akan looping barang-barang list pembeliannya, nama pilihannya apa, banyaknya apa, harganya berapa. Nah, kita bisa looping pakai for each. Buka tag PHP di sini teman-teman. For each. For each ya, for each. Ini apa yang ingin kita looping? Yang ini, yang ingin kita looping itu yang list pembelian dulu. Maka di sini teman-teman bisa tulis $list pembelian alias misalkan LB list LP list pembelian $LP. Jangan lupa titik 2 dan jangan lupa tutup loopingnya di sini. PHP and for each. Ini. Nah, kita bisa copy aja yang ini. Copy, paste di sini. Ini biar rapi. Ini agak ini ya. Nah, ini TH kita ganti jadi TD. TD. Ini. Nah, yang pertama ini nama pilihan. Nama pilihan berarti nama barang ya di database. Kita hapus. Kita panggil $LP ya. Apa? Nama barang. Dari mana nama barang ini dapat? Tentunya dari database yang ini. Nah, ini nama barang ini kita ambil ke topik spesial, oke? Nama barang. Yang kedua, ini kita copy aja. Kita copy, paste. Banyak berarti kalau di database itu KTY barang. Nanti ini kita ubah menjadi KTY barang. Satu lagi, paste di sini harga. Harga berarti di sini harga barang. Ini ganti menjadi harga barang. Coba save, teman-teman refresh ke sini F5. Nah, dia udah dapat ya nama pilihan banyak harga gitu. Nah, kita pengen nanti di sini ada nama jumlah. Jumlah kita akan menjumlahkan yang ini. Tentunya tadi variabel jumlah udah kita isikan dengan value jumlah yang aslinya. Jadi teman-teman bisa ke bawah lagi. Di sini hapus dulu biar rapi. Nah, di bawah T-body ini teman-teman bikin apa namanya T-foot ya, buat footer dari table tersebut. Ini kan buat kepala dari table. Ini buat body atau isi dari table. Kita buat satu lagi di sini. Footer dari table itu. Teman-teman bisa T-foot. Nah, gini. Enter. Kita bikin kelasnya dia. Agar tulisannya tebal semua, kita langsung aja deklarasikan di sini kelasnya font, weight, bold, biar tebal ya. Karena kan ini tipis, ini udah tebal, ini tipis, kita pengen jumlah di sini tebal tulisannya. Oke. Nah, langsung aja teman-teman buka TR, TD di sininya. Coba di sini teman-teman tulis jumlah pembelian. Jumlah pembelian. Coba teman-teman save, refresh lagi. Oke, udah ya jumlah pembelian kita pengen ada di sini. Nah, kita pengen jumlah pembelian ini dia langsung ke dua ini, habisin dua apa nih namanya? Dua kolom ya. Jadi jumlah pembelian itu nggak hanya di satu kolom, tapi langsung habisin dua kolom dan di sini nanti jumlahnya. Jadi teman-teman bisa gini aja. Di TD-nya teman-teman kasih call span, namanya call span sama dengan 2. Coba save, refresh. Belum ya, ini belum refresh, masih loading. Nah, dia langsung ngabisin 2 kolom gitu. Oke. Lanjut lagi. Biar rapi gini. Teman-teman bisa copy lagi yang ini di sini. Paste. Ini gak usah pakai call span karena satu kolom aja, gak usah ngabisin 2 kolom. Isinya apa? Isinya tentunya jumlah pembeliannya. Kita bisa buka TPAP, ambil datanya, $, apa?
Yang ini kita kirim jumlah pembelian, variabel jumlah pembelian, maka kita panggil di sini jumlah pembelian. Jangan lupa titik koma. Coba kita save, kita refresh. Oke, udah muncul ya jumlah pembeliannya. Gitu. Nah, biasanya kalau jumlah pembelian ada RP-nya ya. Teman-teman tulis saja RP di sini. RP titik, coba save, refresh. F5 ya, langsung pencet refresh. Oke, langsung ketemu ya. Nah, kita pengen ada lagi selain jumlah pembelian, kita pengen ada teks, yaitu atau ada label bayarnya si user tuh berapa, gitu kan? Bayarnya user berapa? Maka teman-teman bisa copy lagi aja yang ini. Segini nih teman, copy ya, tr baris baru. Nah, ini kita ganti menjadi bayar, pembayaran ya kan, atau total bayar lah ya, atau jumlah bayar, berapa jumlah bayar, kita ambil di sini yaitu bayar. Jadi ini kita ganti menjadi bayar. Coba teman-teman save, refresh di sini. Oke, jumlah pembelian yaitu segini, jumlah bayarnya segitu segini, dan satu lagi yaitu kembalian. Ya, jangan lupa kembalian. Copy lagi aja teman-teman di sini. Copy faster, yaitu teman-teman bikin kembalian. Isinya kita cek apa yang kita kirim, datanya data kembalian, maka kita panggil di sini kembalian. Oke, sesuai data yang dikirim dari controller yang ini. Oke, nah kembalian, coba teman-teman save, teman-teman refresh. Oke, udah berhasil tampil semuanya, kan? Nah, ini juga kayaknya harus kita kasih RP ya, karena dia nominal harga ya, uang. Sini kita kasih mana nih, yang harga ya. Yang harga kita kasih RP di sininya. Ini, coba save, refresh. Oke, RP ya. Oke, semuanya udah oke. Nah, sekarang tinggal kita kasih fungsi dari JavaScript, yaitu Windows Print. Kita bisa tulis di bawah tabel ini script, kita panggil Tuhan PHP, maka kita harus buka script. Dari script itu ada dari JavaScript ada yang namanya Windows Print. Dia berfungsi untuk ngeprint semua tampilan yang ada di layar tersebut. Oke, coba refresh. Tuh, dia langsung ngebuka fitur print dari JavaScript. Nah, kayak gini ya. Oke, berarti udah oke ya teman-teman. Nah, ada yang kurang nih. Kita pengen di atasnya ada nama toko, nama jalan, nama tanggal sekarang ya, tanggal transaksi. Maka teman-teman bisa balik aja ke sini. Cuma teman-teman pasti bisa ya. Di atas tabel ini teman-teman bisa buat misalkan teman-teman buka teks H1, buat teks ya yang agak gede, misalkan namanya Rumah Makan Sunda. Oke, coba refresh. Oke, udah ada tuh Rumah Makan Sunda. Ini kita press lagi deh. Kita pengennya Rumah Makan Sunda ini ada di tengah-tengah ya. Coba, kalau di tengah-tengah berarti pakai kelas text center. Jangan lupa teman-teman, ini kita pakai tampilan dari Bootstrap ya, yang udah disediakan oleh Bootstrap text center. Tuh, makanya jangan lupa di sini teman-teman pasang Bootstrap-nya. Yang tadi kan saya udah copy langsung dari header yang udah terinstall Bootstrap, jadi bisa langsung kita pakai. Nah, yang kedua, kita pengen ada di bawah rumah makan itu, ya tulisan rumah makan, ada teks lagi alamat. Begini. Keluar P, yang ini P, alamat. Alamatnya misalkan RT 02, RW 01, jalan misalkan apa nih, di Ponorogo, Kampung Babakan, Kabupaten Bogor, Jawa Tengah, Indonesia. Ini mah contoh aja ya.
dan kelasnya kita copy karena pengennya di tengah bukan di samping. Faster. Satu lagi nih teman-teman, kita pengen ada tanggal sekarang. Buka lagi P, buat teks. Kita langsung fast aja di sini sebagai kelas yang tadi biar dia langsung ke tengah. Tanggal. Cara mengambil tanggal sekarang di PHP yaitu teman-teman buka tag PHP-nya. Teman-teman bisa tuliskan date dengan format yang pertama Y besar, kemudian M kecil, kemudian D. Nah, teman-teman kalau mau lebih tahu fungsi ini ya dari variabel Y, M, D, teman-teman bisa buka aja di PHP-nya ya, di dokumentasinya di PHP fungsi date ini. Nanti dikasih tahu. Oke. Udah kayak gini, kita save, kita refresh. Coba kita lihat apa yang di print. Nah, ini udah berhasil. Rumah makan Sunda. Oh, ini hanya ada 2 ya. Nanti kita benerin. PT RW ya alamat udah ada. Oh, ini kurang A2 nih Indonesia. Tanggal segini gitu. Coba kita balik lagi, kita benerin yang kurang. Ini Indonesia dan ini hanya 1. Save. Ini kita cancel, kita refresh lagi. Nah, ini udah berhasil teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman tinggal sediain printannya, nanti tinggal print, pilih pilih hardware printnya yang mana gitu. Nah, tapi ini masih ada yang kurang teman-teman. Nah, insya Allah fitur yang kurang akan kita lengkapi di video selanjutnya. Nah, tadi merupakan bagaimana cara kita untuk membuat fitur baru ya, fitur print di dalam point of sale kita. Jika teman-teman masih ada yang belum paham atau mungkin teman-teman punya cara lain, teman-teman bisa explore lebih dalam lagi. Kalau emang ada yang belum paham, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Jika memang saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab. See you again, saya Muhyiddin Rabbani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.